Hey, back again in Flexing Podcast Prestasi, tempat nongkrong virtualnya anak muda yang haus akan inspirasi dan juga cerita-cerita seru. Balik lagi bersama gua Hairil dan Aku Inadila. kali ini kita akan ngobrolin episode seru nih Del. Iya. Kita akan ngobrolin seputar kesibukan olahraga. Tapi ngomongin soal olahraga, lu punya olahraga hobi apa sih? Aku renang Renang. sama futsal. Coba bisa diceritain sejarah lu gimana? Oh jadi aku punya teman cowok tuh banyak banget waktu di perumahan. Jadi aku suka main bola sama mereka. Main bola? Iya. Main bola. Jadi kayak hobi gitu. Terus sama berenang biarin badan aku tuh tinggi. Tinggi? Iya. Tinggi lu berapa? 165. Lu nggak mau nanya gua? Kalau Mas Hairil berapa? Kalau gua sih hobinya, tinggi apa hobi nih? Tinggi dong. Aku kan mau nanya badan tinggi gua dulu. 173 kayaknya. Itu gara-gara gen atau hobi Mas nih? Kayaknya gen sih. Gua gen dari ibu gua, tinggi gua sama. Kalau hobi gua itu goes. Oh. Gua selalu ikut komunitas-komunitas goes, apalagi mountain bike ya yang ke gunung itu. Nah, gua hobinya itu. Oke. Nah, tapinya dia kayaknya kalau ngomongin hobi-hobi olahraga gini kayaknya kurang deh kalau cuma kita berdua. Lu punya teman gak sih? Gue punya nih temen gue, dia atlet basket. Gila, dia prestasinya gede parah banget. Boleh kenalin dong kita. Boleh dong. Halo semuanya, aku Kaila Fakira. Aku saat ini seorang mahasiswa di Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Banten. Keseharian aku ini, aku lagi jadi student atlet ya. Jadi ya kuliah terus latihan. Itu beasiswa ya di UPH itu? Iya, beasiswa 100%. Oh, 100% beasiswa. Iya. Mbak Kaila, sebelum kita ngebahas lebih dalam lagi nih seputar karir Mbak Kaila, kita pengen tahu dulu keseharian Mbak Kaila selain jadi atlet itu jadi apa? Sehari-harinya? Kebetulan aku juga seorang freelancer sih ya. Oh, Ya. kalau boleh tahu kerjanya apa? Aku biasanya edit video buat klien-klien. Aku seorang streamer biasanya sih. Terus ya udah biasanya ya udah latihan, kuliah. Pengalaman awal-awal jadi atlet basket tuh gimana sih? Atau mungkin cerita awalnya? Cerita awalnya itu waktu SMP. Awal SMP tuh biasanya ada demo eskul kan. Ya. Nah ya demo eskul tuh aku tertarik sama dua eskul, futsal sama basket. Nah tapi karena waktu itu aku tingginya masih 140, terus aku ngira kayaknya basket bisa bantu aku buat ninggin badan nih gitu kan. Akhirnya aku milih basket buat jadi eskul pertama aku tuh. Nah dari situ aku mulai latihan. Nah kebetulan pelatih aku yang di SMP bilang kalau aku tuh punya bakat di basket. Akhirnya aku ikut turnamen O2SN waktu itu, wakilin Citerep ya. Ternyata ada pelatih daerah ngeliat aku mainnya bagus. Akhirnya dia coba nyuruh aku buat masuk sekolah atlet. Nah di sekolah atlet itu aku keterima. Di situ karir aku mulai merintis gitu. Ketertarikannya berarti kan awalnya cuma karena pengen ninggin badan berarti kan? Iya. Nah, selain cerita itu apa? Atau ada motivasi yang lain? Waktu itu sempat jenuh basket, pasti ada dong kita sebagai atlet jenuh sama olahraga kita. Aku waktu itu jenuh basket karena latihan mulu. Nah, waktu itu aku sempat kayak udah nih kayaknya aku berhenti basket aja, capek gitu kan. Nah tapi waktu itu aku ngeliat satu foto pemain timnas cewek namanya Helena Tumbelaka. Dia sekarang udah pensiun. Nah dia itu dulu tuh aku ngefans banget sama dia. Nah dia itu yang ngebuat aku sampai kayak kayaknya aku harus juga sama kayak dia nih pakai kaos timnas. Nah dari situ aku mulai kayak motivasi lagi, mulai kayak latihan lagi gitu. Yang bikin Mbak Kaila punya perasaan kayaknya basket ini olahraga yang beda dari yang lain itu apa? Lagi yang beda karena kalau di basket itu kita bisa taunting gitu loh, kayak kita bisa tracking musuh, kita bisa body contact sama musuh. Itu juga basket tuh menurut aku unik dia karena permainan basket itu dia tuh ada lagunya gitu. Beda sama kayak bola kan kayak ya udah kan kita yang nyanyi kalau bola kan. Kalau basket tuh ada musiknya segitu. Terus juga penontonnya juga seru, teriak-teriak gitu sih menurut aku. Bukannya temen lu pernah dapat prestasi juga? Iya, dia kemarin baru kejuaraan
Dia juara 1 di lomba apa sih? Aku lupa deh. Kejuaraan daerah. Daerah ya. Iya, jadi dulu kemarin Desember tanding di Bandung buat kejuaraan daerah. Wakilin Bogor. Waktu itu finalnya ketemu Kota Cirebon. Nah, kalau di Jawa Barat, Kota Cirebon itu yang paling ditakutin. Ya, tapi kemarin kita ya berhasil ngalahin Cirebon. Wow, gila keren. Terus Mbak Kaila ini udah menekuni olahraga basket ini dari kapan? Dari SMP kelas 1. Kalau sampai sekarang kayaknya hampir mau 7 tahun. 7 tahun. Nah, selama 7 tahun ini apa sih prestasi-prestasi yang sudah didapat oleh Mbak Kaila? Aku dari yang paling tinggi ya mungkin ya. Aku sempat dipanggil timnas U16 waktu 2022. Tapi nggak sempat masuk ke tim intinya karena kecoret di 15 besar. Terus aku pernah juara 1 Prapopnas wakilin Jawa Barat. Kebetulan di situ aku jadi kaptennya di Jawa Barat. Wow. Terus aku juga pernah kejuaraan nasional juga Jawa Barat U18, tapi waktu itu umur aku masih 14 tahun. Oh, itu nggak panitianya nggak tahu gitu. Iya nggak apa-apa sebenarnya, walaupun kita yang penting kita nggak di atas 18 tahun. Terus kejuaraan daerah juga juara 3. Terus juara Pertamina banyak loh ya. Itu sih yang paling aku ingat, yang paling tinggi sih. Yang timnas itu ya. Iya, timnas. Dari semua prestasi yang udah Mbak Kaila raih nih, kira-kira apa sih faktor yang kayaknya gara-gara ini gue bisa menang gitu? Konsisten latihan. Selain Iya. konsisten latihan, atau punya support system gitu? Nggak ada. Ya, yang penting sih konsisten. Walau misalkan kita tahu tim kita bakal menang, tapi kalau kita nggak konsisten latihan, ya otomatis kayak ya udah fisik kita juga turun, teknik kita turun. Itu sebenarnya dari semua permasalahan konsisten sih kunci utamanya. Ada nggak sih waktu basket atau lagi main basket itu kamu ada tekanan, terus kayak ada masalah gitu dari badan kamu? Antar tim atau iya. Ada. Karena kan basket kan olahraga tim ya, Iya. jadi kita tuh harus satu tim itu harus nyatu banget gitu kan. Kalau nggak nyatu, ya susah kita buat main ya. Apalagi basket kan harus kayak manggil komunikasi gitu kan. Komunikasi di lapangan. Nah, pasti sempat lah cekcok kita sama teman kayak harusnya lu gini, harusnya tadi lu lari ke sana gitu. Kita sempat cekcok gitu, tapi pada akhirnya ya kita harus satuin lagi timnya itu. Selama pertandingan atau momen-momen saat latihan, ada nggak sih momen yang tidak bisa dilupakan? Momen yang tidak bisa dilupakan itu, kemarin. Kenapa? Kemarin itu tahun pertama aku main Liga Mahasiswa, wakilin UPH. Karena UPH ini kampus yang udah aku incer dari 2018, waktu umur aku 14 tahun. Jadi umur aku 14 tahun, itu aku nonton pertama kali pertandingan UPH lawan Universitas Esa Unggul. Nah waktu itu UPH menang juara 1. Nah dari situ aku mulai kayaknya aku mau milih UPH deh buat kampus aku selanjutnya. Nah tapi ternyata emang dikasih rezekinya masuk UPH dan bener-bener pakai kaos jersey UPH, dan kemarin beneran wakilin nama UPH. Jadi itu yang paling Kamu tuh sempat direbutin sama kampus swasta yang lain kan? Iya, Selain ada tiga kan? Esa Unggul sama BINUS. UBL Oh, ya. sama Trisakti. Trisakti ya. Iya. Selain kakak juga kan selain atlet basket juga seorang mahasiswa ya? Iya. Sekarang semester berapa sih? Semester 3. Semester 3. Iya. Kalau boleh tahu gimana nih cara memanage waktu kakak antara latihan mungkin pertandingan Iya. atau dengan kegiatan kampus? Sebenarnya kalau di UPH tuh untungnya kita tuh yang scholarship basket ini nggak dituntut apa-apa. Jadi kayak ya udah yang penting kalian tuh ngewajibin tugas kalian sebagai atlet latihan, terus kuliah. Nah untungnya di UPH ini latihannya tuh ya kalau orang bilang sih pagi banget ya, karena kita latihan jam 5 pagi. Wow. Jadi kita tuh nggak mau ketinggalan kelas. Jadi di UPH tuh nggak boleh ketinggalan kelas sedikit pun. Jadi kita latihan jam 5 pagi, selesai jam 7, habis itu kita langsung kuliah. Nah, setelah dari kuliah kita kayak ya udah kita ngerjain tugas kayak ya udah mahasiswa pada umumnya gitu. Tapi ada nggak momen-momen saat latihan kakak yang
pernah kecelakaan atau apa? Oh ya pernah. Bukan latihan sih, lebih kayak tanding ya. Tanding kan? Ya aku sempat waktu itu tanding 2023 di Cirebon juga, ya bawa nama klub. Itu aku tanding baru 2 menit main, aku jatuh kena ACL meniskus. Jadi aku harus operasi 2 kali di situ. Di bulan 2023. Pertama tuh 3 April, tanggal 3 April aku operasi meniskus. Terus tanggal 26 Agustus aku operasi ACL. Itu sempat down nggak sih? Down banget. Waktu itu aku ngira kayak aku udah nggak bisa basket lagi, apalagi posisinya aku tuh baru keterima UPH. Nah di situ aku kayak beasiswa aku sempet kayak problem gitu lah, masalah karena aku cedera. Akhirnya ternyata beasiswa aku nggak dicabut, tetap masih dikasih kesempatan. Dan aku akhirnya di situ kayak ya udah, yang penting gimana pun caranya aku bisa balik dulu basket nih. Nah di situ itulah momen 2023 pas aku cedera, aku udah down banget sama basket. Ternyata lumayan ya guys, kita dari Mbak Kayla ini. Buat teman-teman nih, kita pengen minta pesan dari Mbak Kayla buat teman-teman yang ingin mulai untuk memulai apa untuk Karir. ya. Kira-kira ada pesan-pesan dari Mbak Kayla? Sebenarnya kalau karir ya, kalau kalian ragu, mending kalian maju dulu deh. Maju entah hasilnya gimana, yang penting maju dulu. Terus sama yang tadi aku bilang konsisten. Terus, karena aku pernah dengar di salah satu ya drakor ya. Jadi semua orang tuh punya tempo lari yang berbeda dan jalan lari yang berbeda. Maksudnya kayak misalkan kita di pertama lari terus tiba-tiba di tengah jalan ketemu lubang, nggak ada yang tahu. Ada juga orang yang baru mau lari udah ketemu lubang duluan. Ada juga orang yang udah lari kenceng sampai finish, di finishnya malah ketemu lubang. Kita udah nggak tahu. Yang penting kalian tuh konsisten terus jalanin terus aja apa yang kalian minat. Gitu. Ya. Yang penting maju dulu aja dia. Mau ketabrak motor yang penting maju dulu aja. Iya. Konsisten teman-teman. Kita harus dicatat. Dan nggak terasa teman-teman, pertemuan kita ini udah nggak terasa banget, udah melewati beberapa waktu yang cukup lama. Untuk teman-teman yang bisa request episode selanjutnya apa, boleh kalian kolom di di kolom komentar. Dan juga jangan lupa sharing, subscribe dong. Iya. AdSense ya. Jangan lupa kalian follow ke teman-teman kalian supaya cerita ini bisa tersebar ke teman-teman kalian dan jadi obrolan seru juga buat tongkrongan. See you next video. Saya Hairil dan saya Inadila bersama Mbak Kayla. Pamit undur diri. Bye-bye. Bye.